Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom sekali lagi. Haleluya. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Saya sangat percaya kita semua di sini orang-orang yang merindukan Tuhan, amin. Coba tangan-tangannya yang merindukan Tuhan dong. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang mempersoalkan siapa yang paling terbesar di dalam kerajaan surga, Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga." Saudaraku, saya percaya seorang anak kecil itu punya hati yang tulus dan selalu ingin mencari Bapaknya. Ya saudara, biarlah kita semua di sini seperti anak kecil yang selalu tulus di hadapan Tuhan, yang selalu merindukan Tuhan. Amin. Saat kita merindukan Dia, pasti ada kuasanya yang dahsyat akan turun tangan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua anugerah-Mu, semua kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh berdiri, kalau kami dalam keadaan sehat, ini semua anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Bapa, inilah saatnya kami buka hati kami, Tuhan, buat menyembah Engkau dan mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik hanya buat Engkau hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Urapi setiap kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus kebaktian kami pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Segala-galanya hanya tentang Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami muliakan. Hanya Engkaulah yang kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Dan kami siap memberikan yang terbaik hanya buat Engkau. Yang percaya katakan, amin. Kita siapkan syukur kita buat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Tiada hentinya kami mengagumi Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan sama-sama, Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang luar biasa. Katakan haleluya.
Sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, katakan amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Katakan tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Naikkan syukurmu, katakan mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mari saya jemput semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sembah Yesus Tuhan, dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Biar musik menaikkan pujian ini, mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan yang layak diagungkan. Engkau Yesus Tuhan yang layak dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau membuat kami berharga di mata-Mu Yesus. Engkau membuat hidup kami berharga di mata-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata
mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi katakan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita, lebih lagi katakan. Layak ku renung. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami di hadapan-Mu Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan.
praise. And my heart will sing how great is our God. Everybody say, name above all name. Come on. Name above all name. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Everybody sing, how great is our God. Sing with me, how great is Lord. Amen. And all we sing, how great is our God. Lebih lagi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Jemaat saja katakan, how great. Angkat suaramu tinggi-tinggi. Sembah Dia. Katakan, Yesus Engkau besar. Yes. How great is our God. Yes. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. One more, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan kita. Haleluya. Ini saatnya kami, Tuhan, memberikan yang terbaik. Pujian kami, sembah kami hanya buat Engkau, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, Tuhan, dinyatakan saat ini. Hadirat-Mu dinyatakan saat ini, Tuhan. Kau bekerja secara ajaib buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, yang siap memuliakan Tuhan, katakan amin. Tepuk tangannya bisa lebih antusias dari ini, saudara. Katakan haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saudara, mari katakan shalom ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Engkau luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan kita. Amin.
Tuhanlah keselamatan kita. Yang percaya katakan amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Semuanya takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku Pada dirimu. Yes, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Hey! Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Haleluya. Ini iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Takkan pernah kami ragu, karena Engkau sumber kekuatan hidup kami. Engkau sumber kekuatan hidup kami. Kami mau nyatakan sama-sama, Yesus. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, katakan Allah dahsyat. Aku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud. Saudara saja katakan, Engkau dahsyat Tuhan.
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa. Tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Woo! Haleluya, haleluya. Mau lebih lagi mengeluhkan Dia, saudara? Amin. Mau lebih lagi memuliakan Dia, saudara? Yang masih antusias katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Kau dahsyat Tuhan, keagunganmu pancar buat setiap hari semua. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagimu. Sama-sama katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Engkaulah pusat segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sama-sama katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Semuanya tepuk tangan di atas kepala kita. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Katakan haleluya. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia.
tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, silakan duduk kembali saudaraku. Lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar kami mempersiapkan diri kami mempersiapkan hati kami buat firman-Mu hari ini Bapa. Yesus Tuhan, Kau sungguh jawaban hidup kami. Segala keraguan hidup kami akan sirna di hadapan-Mu Tuhan. Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Ku bersyukur, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Ku bersyukur, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidup. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Sungguh heran perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengagumi karena kekuatan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau
perbuatan-Mu di dalam hidupku. Katakan sama-sama dengan segenap hatimu, saudaraku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Sama-sama lebih lagi katakan, Yesus, Engkau jawab. Yesus, Kaulah jawabanku. Saya jemput semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Semua keraguanku, Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, katakan di hadapan Dia, ku mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Pujian ini Tuhan, janji kami mau seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami diberi kesempatan untuk hidup. Bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau belajar firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap proses hidup kami perlu belajar. Ajak kami taat sama Tuhan, dan setiap hati saat ini yang sudah buka untuk mendengar firman Tuhan, tertabur oleh firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengubah kami, membentuk kami menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Yesus, pimpin kami semua yang mendengar maupun berbicara. Roh Kudus, tuntun kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Wow. Apa kabar Bapak Ibu semua? Wah, hari ini saya bersuka cita karena anak saya yang bertugas multimedia, jadi tugasnya lebih cepat. Hari ini saya mau bagi tema berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tema tema yang biasa, tema yang ya dulu pernah dengar. Pernah juga, mungkin berkali-kali dengan tema ini, cuma saya mau angkat lagi hari ini. Kerinduan saya gini, saat ini kita mungkin sudah mulai lemah nih kondisinya. Kita perlu cas, kita perlu belajar untuk dikuatkan lagi. Tantangan ke depan banyak banget. Di tempat ini, di luar gereja kita itu banyak sekali membuat kita tuh bisa meragukan kuasa Tuhan. Yang terakhir kita dengar tentang Kristen progresif ya. Kalau kita nggak berakar, nggak bertumbuh, nggak berbuah, ngerti firman yang dalam, kita gampang banget jatuh, gampang banget terpengaruh, gampang banget mungkin kita beralih iman kita. Berapa hari yang lalu saya beli pohon bougainville di taman di dekat Kafling DKI. Saya tanam untuk komplek perumahan. Biasa RT, seksi repot, kepo semua ngurusinnya tanaman pun saya beli. Jadi tanaman itu waktu saya tanya sama tukang taman, Pak ini tanaman bougainville ini tahan berapa lama? Oh tahan. Kalau sudah Bapak tanam, Bapak siram, Bapak rawat, tahan dan nanti dia akan berbunga. Tahu ya bougainville ya Bapak Ibu ya. Kalau gampangnya di tol tuh Bapak lihat Ibu tuh kalau pagi-pagi nggak macet, lihatlah ke kiri kananmu. Itu indah sekali. Pohon bougainville akan berbunga dengan warna-warni, kuning, merah itu. Dan itu kita tanam. Dan Bapak bilang, tukang taman ini bilang gini, asal Bapak siram. Tapi tanam dulu sampai akarnya bertumbuh, berakarnya kuat, dia akan bertumbuh dan Bapak siram. Analogi itu seperti kita loh. Tema ini enggak sepertinya mengingatkan kita bahwa kita perlu juga nih berakar di dalam Tuhan. Benar, amin. Kalau kita nggak berakar firman Tuhan, nggak berakar kuat sama Tuhan, namanya badai, namanya goncangan tuh gampang banget. Kalau kita nggak bertumbuh disirami firman Tuhan, nggak belajar firman Tuhan, itu gampang banget namanya ajaran, apapun yang di luar itu gampang masuk. Dan kita cerna, dan kita terima pula lagi. Banyak ya sekarang ini yang saya nggak bilang nggak suka atau nggak setuju namanya ada berapa hamba Tuhan pindah gereja, pindah buka pelayanan. Saya nggak bisa salahkan itu. Tapi yang saya lihat dan saya dikit worry, khawatirnya ada jemaat yang ikut gembala. Saya nggak bisa salahkan itu. Mungkin gembala itu punya urapan, kuasa. Setiap dia ngomong, semuanya bisa dalam urapan ngantuk atau apa. Semuanya sepertinya karismanya membuat jemaat banyak yang ikut dia. Saya cuma bilang gini, kita sebenarnya ikut gembala, kita ikut hamba Tuhan atau ikut Yesusnya. Yang sebenarnya ikut Yesus, itu udah pasti clear, udah gak bisa ditawar lagi. Yesus utama, gembala, hamba Tuhan bisa jatuh, bisa salah. Banyak ya kita lihat saat ini yang sepertinya kok bisa jatuh sih, kok dulunya luar biasa urapannya, kok sekarang begini sih. Manusia, jadi Bapak Ibu, saya nggak bisa salahkan kita mengkultuskan atau membanggakan seluruh hamba Tuhan. Tapi someday kalau mereka jatuh, jangan hakimi yuk. Doakan mereka. Mereka manusia. Mereka sama seperti kita. Bapak, Ibu saya di sini tuh bedanya saya ada jas, Bapak Ibu nggak pakai jas. Aslinya kita sama kok.
anak-anak Tuhan yang bisa jatuh. Masalahnya kita jatuh benar-benar sehingga kita beralih, atau kita jatuh, kita bangun dan kita bangkit bersama Tuhan. Kemarin saya dapat artikel, saya bacakan ini. Ini teguran untuk kita semua. Dan saya mau bacakan 7 ancaman gereja saat ini. Apa aja itu? Pertama yang tadi saya sebut Kristen progresif yang saat ini banyak mengajarkan, oh di luar keselamatan bisa di luar Yesus kok. Oh kalau kita baik, kita juga bisa selamat. Banyak yang kita dengar, saya nggak akan bahas itu karena itu bukan ahlinya saya. Yang kedua, ancaman gereja-gereja saat ini. Gereja ini mungkin kita, bukan gedungnya, mungkin kita. Perpindahan jemaat. Banyak perpindahan jemaat, bukan bertambah jiwa ya. Jemaat satu pindah ke gereja ini, juga jemaat di sini lebih banyak, yang di sini mungkin sepi nih. Itu terjadi saat ini. Yang ketiga, style atau fashion. Mungkin di sini nggak ada, saya bacakan aja mudah-mudahan disimak ya. Style atau fashion. Gereja lebih senang lihat, kalau gerejanya ini klip, WL-nya keren, ganteng, cakep, singernya luar biasa, suaranya menggelegar, musiknya lengkap semuanya. Itu keren. Saya pengen ibadah seperti ini nih. Saya pengen semaunya ini nih ibadah gereja saya nih. Luar biasa. Itu hati-hati. Style. Kita melihat sesuatu yang nampak doang nih. Kita nggak tahu dalamnya. Yang keempat, terbawa arus spirit zaman sekarang. Banyak banget gereja menyesuaikan. Saya maunya ke gereja seperti ini loh. Secara nggak sadar kita membentuk pikiran kita, maunya kita. Saya maunya gereja saya seperti ini, kalau enggak saya nggak mau ikut. Saya maunya hamba Tuhan seperti ini, kalau enggak saya nggak mau. Itu terjadi saat ini. Kelima, pendeta palsu lebih populer. Saya akan bahas ini, Bapak Ibu bisa menilai sendiri, ini terjadi saat ini. Yang keenam, Kristus bukan teladan lagi. Yesus Kristus yang juru selamat kita bukan sesuatu yang menarik lagi. Saya lebih cenderung bicara tentang anak-anak muda saat ini, terutama yang zaman milenial nih ya. Banyak mereka sudah nggak percaya Yesus loh. Di TikTok banyak kan yang kita dengar, mereka sudah pikir, saya tahu Yesus, tapi saya nggak percaya. Jangan sampai anak-anak kita di rumah seperti ini nih. Papa mama sih Kristen, tapi anaknya belum tentu ke gereja, belum tentu percaya Yesus. Ada terjadi hari ini? Ada banget. Ini fenomena yang saya paparkan ini, mungkin saat ini kita alamin. Yuk, hati-hati, ini ancaman ini ada loh. Yang ketujuh, kekencangan nggak Bapak Ibu, sorry. Orang Padang begini, ingatin kalau orang Padang ngomong habis-habis dah. Ya, benar-benar kecil dikit. Yang ketujuh, pemahaman yang salah akan Roh Kudus. Roh Kudus sepertinya nggak perlu penting, kita lupa ada Roh Kudus. Kita ingat di Kisah 1 yang kemarin Pak Sugeng khotbah di sini, Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk kita loh. Masalahnya kita nggak pernah gunakan Roh Kudus itu. Kita nggak pernah pakai Roh Kudus itu. Yang mengingatkan kita, yang menegur kita, yang mengajarkan kita. Itu ada Roh Kudus. Setiap umat yang percaya sama Yesus, terima Roh Kudus. Kita semua yang di sini, yang anak-anak Tuhan, kita punya Roh Kudus. Masalahnya, kita nggak pernah intim dengan namanya Roh Kudus. Itu apa ya? Jangan sampai seperti itu ya. Roh Kudus ada sama kita kok. Lanjut. Nah ini nih bagaimana gereja kita saat ini. Saya nggak bilang gereja kita gereja yang mundur. Saya nggak bilang gereja kita gereja yang kaku. Enggak. Cuma saya bilang ancaman yang tadi kita bacakan itu, apakah kita saat ini yang duduk di sini mengalami, berpikir seperti itu. Setuju dengan hal-hal yang tadi. Dan kita membiarkan itu terjadi di gereja kita. No lah ya. Bapak Ibu di sini yang saya percaya kita semua sayang Sungai Yordan. Kita semua di sini sayang sesama kita, amin. Tujuan kita ke gereja apa sih? Untuk dibentuk. Ini bengkel kok. Bengkel kita yang rusak-rusak di luar, masuk di sini dengan firman Tuhan, puji menyembah Tuhan, keluar tempat ini kita dirubah dan bangkit menjadi seorang ciptaan yang baru. Amin, itu target kok, itu target kita semua. Amin. Itu. Kemudian idealnya maunya gimana sih saat ini? Mau berubah nggak? Kita mengalami suatu perubahan nggak di dalam gereja kita? Di dalam gereja kita bicara tentang pribadi kita. Kita merasa cukup nggak dengan jadi orang Kristen yang datang 2 jam? Cukup, udah selesai Nil. Yang penting saya datang, duduk, dengar, diam, kasih persembahan waktu ini, udah pulang. Cukup itu nggak? Enggak. Tuhan nggak mau kita cukup seperti itu. Tuhan mau kita berakar, bertumbuh.
dan berbuah. Tuh, caranya gimana? Hari ini semua membagikan itu. Lanjut, kita mau belajar dari jemaat mula-mula. Saya rindu banget kita baca di Kisah Rasul 2. Ini latar belakang ketika murid-murid Yesus menerima Roh Kudus dan mereka exciting loh. Nah, tanda-tandanya ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau exciting melayani Tuhan, engkau excited di dalam Tuhan, engkau excited semangat memuji Tuhan. Itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Saya ambil pola jemaat mula-mula ini, saya berdoa. Kita sama-sama berdoa pagi ini. Jemaat mula-mula, ciri-ciri jemaat yang mula-mula itu terjadi di Sungai Yordan, terjadi di kita pribadi. Karena gereja bukan bicara gedung. Gereja bicara pribadi, personal kita. Mau suami, mau istri, mau anak muda, mau yang remaja. Semua itu kita gereja Tuhan kok. Nanti lanjut ya. Yang tadi saya bilang bahwa di 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah? Kita bait Allah. Dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. Tuh, firman Tuhannya. Yang tadi saya bilang, kita ini bait Allah. Kita gereja Tuhan. Hargai dan hormati gereja Tuhan. Wah, luar biasa. Oke, lanjut. Belajar dari Jumat mula-mula. Mula-mula artinya awal. Saya bicara dua hal di sini. Jumat mula-mula mengartikan kita yang awal-awalnya kenal Tuhan. Pertama, kita yang awal-awalnya jatuh cinta on fire sama Tuhan. Kita yang awal mula-mulanya kenal Tuhan itu begitu mengasihi kita. Hari ini kita diingatkan pertama, melalui jemaat mula-mula. Kasihmu saat ini sudah sampai mana? Pengorbanan kesetiaanmu sampai mana? Ada lanjut? Oke. Di sini pertama yaitu di Kisah 2 ayat 42 dan 47. Di sebelumnya ayat 42, bisa dikeluarkan nggak Nik? Kisah 2 ayat 37, 38, ini awal mula. Pertama kali untuk, ya oke. Mereka bertekun di dalam pengajaran ayat 37. Ciri gereja yang bertumbuh yang pertama kali yaitu adanya ini nih. Ketika mereka mendengar hal itu mereka sangat terharu lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara? Ayat 38. Langkah pertama yang kita mesti ambil untuk menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Ciri-ciri gereja bertumbuh. Yang ke-8, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh. Langkah pertama, gak ada lain. Suka gak suka, terima gak suka, bertobat. Susah kan ngomong amin kan? Kenapa emang susah sih? Kita bertobat dalam arti apa sih Nil? Yang pertama, kita bertobat dari dosa-dosa yang lama, masa lalu kita. Jangan berkompromi dengan masa lalu, jangan hidup dengan masa lalu. Parahnya nih, kita sudah di gereja berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kita masih senang nih dengan masa lalu kita. Oh dulu saya begini loh, saya melayani Tuhan, tapi sekarang. Oh dulu loh, saya dipakai Tuhan, tapi sekarang. No, Tuhan yang mau kita kembali. Hari pertama itu bertobat yuk. Kalau engkau belum kenal Yesus, hari ini ambil keputusan karena bertobat. Setiap kita punya dosa dengan keadaan masa lalu yang lama kok. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita bertobat, Tuhan pulihkan. Langkah pertama, udah gak ada pilihan, bertobat, tinggalkan. Kalau engkau mau bertumbuh, gereja ini bertumbuh, pribadi kita mau bertumbuh. Tobat yuk. Ingat lagu Wali ya, tobat kumat. Jangan sampai ya tomat ya, tobat kumat. Tobat ini gimana sih Nil? Tobat ini enggak sekali Bapak Ibu. Saya percaya kok, kita jadi Kristen itu enggak selalu sempurna sudah. Terima Yesus, wah baik semua, hidupnya baik, enggak pernah jatuh dalam dosa, no. Satu waktu kita akan jatuh. Seperti hamba Tuhan aja yang banyak sampai hari ini, mereka yang sudah ngerti firman Tuhan loh, yang paham firman Tuhan jatuh juga. Artinya kita lemah. Ada daging nih yang membuat kita tergoda, namanya jatuh dalam dosa, keangkuhan, kesombongan, segala sesuatunya membuat diri kita, saya gak butuh Tuhan tuh. Saya cukup, saya semuanya lengkap. Saya apa lagi? Keluarga, saya punya istri yang cantik, saya punya anak yang luar biasa. Semua berkat sudah saya terima. Sehingga kita lupa namanya hidup yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sombong banget.
Dan itu terjadi di diri kita saat ini. Mungkin saat ini itu teguran kita semua, termasuk saya juga. Saya bicara ini pastikan Bapak dan Ibu kita ditegur oleh firman Tuhan begini. Dan setelah ini kita ambil sikap untuk berubah. Pertama yaitu taubat dan dibaptis. Bapak Ibu saya nggak nanya lagi ya, di sini sudah dibaptis belum? Pastikan semua udah dibaptis. Dan saya senang waktu diberi pengalaman yang luar biasa ketika dua anak saya ikut turun ke kolam baptis untuk membaptis mereka. Bagi saya itu pengalaman lengkap seorang papa lah ya, seorang ayah. Bukan itu suatu hal, habis itu anak saya selamat, enggak. Itu tanda dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya dia. Dia Islam, dia ngerti, dia punya dosa, dia punya kesalahan. Dan dia tahu ada juru selamat, ada penolong, ada pengampunnya, Yesus Kristus. Dia Islam, artinya kemudian dibangkitkan, tanda dia menang. Ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Dan dia harus berjalan bersama Tuhan. Kita yang sudah dibaptis, entah kapan itu, tapi kalau saat ini yang belum dibaptis, kita ada, gereja kita menyediakan. Tinggal daftar. Oke, promosi sedikit ya Kak Agus. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, masuk dalam pengajaran yang benar. Kisah Rasul 2 ayat 42. Niko bisa keluarin nggak kok? Firman hari ini berkisah tentang kisah Rasul 2, dan saya akan tambahkan bagian yang lain. Tapi intinya dari kisah Rasul 2 ini, jemaat mula-mula ini, kita bisa contoh kenapa mereka berhasil. Ketika mereka menerima Roh Kudus, kenapa mereka bertumbuh. Kenapa mereka berbuah dari 120 ke 3.000 jiwa. Kenapa? Itu yang kita tahu, kita ingin tahu. Dan kenapa di gereja kita belum nambah-nambah juga. Atau gereja kita cukup dengan yang ada 20, 100, 200. Udah cukup, Tuhan, udah cukup lah. Kita rindu dong. Kursi-kursi yang kosong ini ada jiwa-jiwa, amin. Kita rindu dong, di atas kok itu banyak jiwa-jiwa. Kok saya rindu banget. Kenapa saya suka lihat TikTok tuh, yang gereja-gereja yang ada di mall. Yang jemaatnya belum ibadah bubar, tapi jemaatnya udah ngantri. Saya bilang, wow Tuhan saya pengen nih. Ya, namanya pribadi yang rindu ya. Ayo dong jemaat-jemaat anak-anak Sungai Yordan harus on fire lagi nih. Untuk memenangkan jiwa, sehingga banyak-banyak jiwa di tempat ini. Banyak jiwa dimenangkan. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita punya sama-sama Tuhan kok. Intinya kenapa? Berarti ada sesuatu bayar harga yang akan terjadi ketika kita mulai ikut Tuhan. Yang pertama tadi pertobatan. Yang kedua, kita perlu bertekun di dalam pengajaran. Mereka bertekun di dalam pengajaran Rasul-Rasul, di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hal yang kedua, pertama, bertobat. Yang kedua, dibaptis. Yang kedua, dia belajar untuk pengajaran, menerima pengajaran Tuhan. Ya, pengajaran yang benar. Di gereja kita ada PA. Amin. Dikit amin saya tahu sih. Karena saya juga termasuk kadang-kadang hadir. PA itu untuk semua. Benar ya Pak Gem? Cuma kebanyakan yang datang, ya itu lagi. Tapi tidak akan mundur. PA akan terus ada sekali sebulan di akhir minggu, akhir bulan. Ayolah Bapak Ibu yang sudah rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau sudah bertobat, puji Tuhan. Engkau sudah dibaptis, puji Tuhan. Yang kedua, engkau perlu belajar dong. Gimana ngerti kuasa Tuhan? Kita mengerti maunya Tuhan kalau kita nggak belajar. Salah satunya apa? Pengajaran ada di PA. Ada di PA, dan selain itu, baca firman yuk setiap pagi. Amin. Amin. Terjadi ya 1 jam atau setengah jam setiap pagi. Entah malam. Ketika engkau baca firman, mungkin engkau nggak ngerti. Baca ulang. Roh Kudus minta supaya kita ngerti firman Tuhan. Itu butuhnya. Kenapa kita setiap hari bergaul sama Roh Kudus? Kita butuh Tuhan setiap hari. Kita ini otak kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tapi ada Roh Kudus yang memampukan kita. Pengajaran. Contohnya lain. Pengajaran. Bentar ya. Di grup WA ada kan setiap pagi Pak Agem share renungan, dibaca nggak tuh? Hari ini kalau nggak salah lebih kurang temanya hampir sama dengan saya mau bagikan hari ini. Ayo, jangan dilewatin aja, di skip. Ini jam 5 udah ada aja bunyi ting ting nih. Wah, PA-nya Pak Agem nih. Bacalah yuk. Pak Agem itu bukan bikin asal-asal, ada tujuan. Tujuan satu, kita bertumbuh. Kita belajar firman Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, kita belajar melalui renungan-renungan itu, dan kita bertumbuh.
Ada lagi nggak di selain itu? Seminar-seminar lah, yuk banyak lihat. Cukup hari Minggu enggak. Ada YouTube, medsos saat ini banyak banget yang Bapak Ibu bisa belajar untuk mengenal Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Tapi hati-hati, banyak juga pengajaran-pengajaran yang kita lihat, wah ini melenceng nih. Nah itulah dia saya bilang, ketika engkau bergaul sama Tuhan, pribadimu dan engkau bertumbuh, engkau bisa membedakan tuh. Ini pengajaran sesat nih. Oh ini nggak mungkin nih. Kok ada juru selamat di luar Yesus sih? Oh ini nggak mungkin nih. Kok ada kalau orang baik bisa masuk surga sih? Oh ini nggak mungkin nih. Nah nggak mungkin itu terjawab. Kenapa? Karena kita sudah tahu firman Tuhan yang sebenarnya melalui firman Tuhan. Back to Bible, kembali ke Alkitab. Setiap ajaran kembali ke Alkitab. Gimana boro-boro Neil nggak tahu Alkitab, jarang ngebuka Alkitab. Enggak lah ya. Hari ini ambil sikapmu. Belajar firman Tuhan, gereja sudah menyediakan PA. Salah satunya apa? Untuk belajar pemahaman Alkitab. Intinya apa? Kita isi pengen tahu nih pasal ini tentang apa sih disuruh diajarkan. Di YouTube ada, Bapak Ibu silahkan buka. Kemudian yang ketiga, lanjut kok. Hidup di dalam persekutuan yang sehat. Setelah diajar, makin bertumbuh. Kita perlu dong namanya bergaul dengan sama bersekutu dalam Tuhan. Nih, ada apa aja di gereja kita? Ada komsel. Halo Pak Kadis Komsel, thank you ya untuk support, untuk dukungannya. Saya bangga sama Rio. Setelah berganti, tapi Komsel sampai hari ini tetap berjalan. Dan hari ini saya mau kasih special gift untuk Komsel. Niko, mainkan kok. Bapak Ibu yang tahu lagu ini silahkan nyanyi. Tapi yang belum tahu, yuk kita dengar 3 menit lagu ini. Dan silahkan baca ini. Yang mungkin kita lewat di tangga, kita nggak peduli, kita nggak pernah baca. Ini lagunya. Yuk mari konser, yuk mari konser, yuk mari konser dengan semangat untuk dapat berkat. Yuk. Yuk mari konser, yuk mari konser. Yuk mari konser dengan semangat untuk jadi kuat. Yuk mari kita komsel tengah minggu. Tahu dong ini suara siapa? Falas habis. Nah itulah ini. Ini yang berdiri. Dan dikuatkan. Oke. Kelompok Amin. menguatkan Yuk. saat engkau lemah. Amin. Komsel. Mari saudara ikut serta, ajak teman keluarga, lakukan perintahnya, jauhi larangannya, untuk jadi serupa dengan Kristus. Jadilah kuat, lawanlah iblis, maju dan terus jadi berkat. Bersih hati, bersih pikiran, agar Yesus senang. Yuk mari konser, yuk mari konser, yuk mari konser dengan semangat untuk dapat berkat. Kelompok. Orang menguatkan. Amin terjadi. Yuk mari konser. Ya cukup. Ya spesial untuk gembala sel yang lagi lesu. Dengarkan ini. Gembala area yang lagi lesu. Lihatlah ini. Kadif yang lagi lesu. Bacalah ini. Kenapa ini taruh di tangga? Setiap kita hari Minggu datang. Oh iya. Belum komsel ya. Bagi yang belum komsel. Oh iya ya saya udah komsel. Tapi komsel saya nggak jalan-jalan nih. Ayo dong cari gembala selnya. Gembala areanya. Pak saya butuh komsel nih. Kalau dengar kesaksian di komsel banyak banget. Saya sendiri ikut komsel dari Dewa Ruci. Berarti hampir 20 tahun lebih. Dan saya nggak tinggalkan komsel. Kenapa saya merasa komsel itu memberkati saya? Di situ saya bisa dikuatkan. Didoakan. Diingatkan. Dan disupport. Nggak hanya makanan. Makanan udah pasti. Plus-plusnya dong. Makanya gemuk. Tapi di luar itu kita dikuatin loh.
Banyak teman-teman di luar, mungkin, tapi belum tentu menguatkan kita. Banyak rekan-rekan kerja kita di luar yang ada bersama kita, mungkin belum tentu membangun kita. Tapi Komsel, percayalah, engkau bertumbuh di tempat Komsel. Amin. GS yang lagi lemah, jangan putus asa, yuk. Bangkit lagi, bangun lagi Komselmu. Gembala area, support GBS yang saat ini. Kadif, engkau gak salah pilih Rio. You are the best. Jadi lakukan yang terbaik. Bagianmu sudah lakukan, sisanya Tuhan yang atur. Udah begitu aja. Pokoknya kita melakukan tugas kita sebagai pelayan Tuhan, sudah bagian kita. Jangan ukur-ukur, jangan menilai bahwa saya udah memberikan yang ini, saya sudah ini nih. Tapi hasilnya belum terbaik. Saya melihat ini sesuatunya gak berubah nih. Gak usah putus asa. Ada waktunya kok. Ada ujian yang membuat kita semakin bertumbuh. Itulah Komsel. Lanjut, selain Komsel di gereja kita apalagi sih? Ada komunitas, wanita-wanita, ayo ikut Komsel. Komunitas pri wanita. Ini ketuanya Ibu Bunga. Ada Kompi. Nah, Pak Jimmy sebagai leadernya di sini. Apalagi di gereja kita sebenarnya komplit lah. Youth, support yuk anak-anak bapak ibu yang punya anak yang umurnya pemuda atau SMA. Yuk datang ke ibadah youth setiap Sabtu. Minggu lalu saya khotbah di ibadah youth, terus jujurly sedih. Karena saya nggak melihat wajah-wajah anak-anak bapak ibu yang ada di sini yang seumuran yang harusnya ada di ibadah tempat itu. Saya nggak ngelihat. Yang saya lihat mungkin ada beberapa orang yang mahasiswa yang sekolah STTB. Intinya support yuk. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk bekerja sendiri. Kita perlu kerjasama dengan tim leader-leadernya youth. Youth butuh kekuatan, butuh dukungan. Itu dari mana? Dari kita. Ada yang lain kok. Kompi juga sama. Teens, anak remaja kita banyak sekali ya. Saya lihat di sini revival di mana anak remaja tambah-tambah terus nih. Nanti akan melanjutkan nanti di youth. Dia akan melanjutkan lagi di umum seperti kita. Mungkin kita sebentar lagi sudah melewati masa-masa fasenya pelayanan yang luar biasa. Akan digantikan oleh mereka. Kalau mereka nggak disiapin saat ini, mau siapa lagi yang bisa bantu mereka, yang support mereka, mau mentor mereka. Sekolah minggu apalagi saat ini, saya bersyukur banget, saya menikmatin dari Niko Nolan itu dari sekolah minggu di sini sampai mereka kuliah, sekolah dan ada yang satu lulus. Itu semua blessing Tuhan lah. Saya ngajak mereka untuk yuk coba yuk sekolah minggu gereja lain yuk coba yuk tempat lain lebih enak nih sekolah minggu. Enggak. Kita ajarkan bapak emaknya di sini. Mengajarkan anaknya juga harus di sini dong. Idealnya ya. Cuma kadang-kadang saya bilang kalian boleh bebas. Belajar lihat di gereja lain ibadah kalau memang mereka kalian bertumbuh di situ. Ada komunitas yang benar di sana silahkan. Tapi kalau enggak balik ke sini. Bapak mau di sini, mak mau di sini. Kalau bapak mak mau di sini setia, anak-anak juga setia. Amin. Ya saya tahu, aminnya dikit, maklumlah. Itu satu godaan, saya tahu. Satu tantangan. Yang keempat, hidup jadi berkat. Di Kisah Rasul 2 42C, 46, kok bisa bukan enggak? Nah mereka bertekun dalam pengajaran, mereka selalu memecahkan roti. Menjadi berkat dan berdoa. Menjadi berkat di sini artinya membagi hidup dengan sesama kita, gereja kita sudah melakukannya. Saya bicara hari ini, saya memang gregetan rasanya bahwa gereja kita tuh cukup komplit dengan wadah yang menjangkau, membantu, menolong jemaat. Banyak banget menjadi berkat. Ada UMKM Bapak Ibu yang butuh, yang mau usaha di sini ada. Walaupun saya tahu kita masih belum progresnya belum maksimal, tapi intinya kita peduli nih Bapak Ibu yang mau butuh kerja, butuh modal, dalam artian UMKM. Kita ada support, ada Poko Kelvin yang masternya di UMKM. Ada diakonia yang Bapak Ibu sekali sebulan ibadah bubar, kita ada ngumpul sana ibu-ibu yang bidadari cantik di situ yang umurnya saat ini ya di atas 60-70 tahun tetap setia. Itu kan anugerah Tuhan. Diakonia ada di tempat kita. Pastoral. Banyak yang kita rasakan ya, ketika keluarga kita meninggal. Siapa yang kita hubungin? Kok Agus, kita butuh ibadah tetap peti, kita butuh doa ibadah penghiburan. Itu apa? Gereja sudah aware, peduli sama Bapak Ibu. Yuk, saya mau tantang ini. Kita jadi berkat di keluarga kita lah. Nggak usah jauh-jauh, kita jadi berkat untuk keluarga kita dulu. Orang tua, suami istri, jadi berkat untuk anak-anakmu. Engkau tahu kasih Tuhan, engkau tahu
mesti ngapain jadi orang tua ketika engkau diajarkan, engkau ikut di komsel, engkau bertumbuh, harus berkat. Lanjut, yang kelima, mulai dengan doa. Entah gimana saya lihat kenapa ada kata-kata doa terakhir dibikin terakhir di Kisah Rasul 2 ayat 42C tadi. Ini merupakan saya sih ini gong ya. Gereja tanpa doa mungkin kita udah gak kuat. Benar kan, gak ada yang amin? Karena emang kita malas berdoa. Gereja tanpa doa gampang goyang. Gereja tanpa doa gak ada unity. Gereja yang tanpa doa gak ada revival. Boro-boro maju berkembang gak ada apinya. Ibarat kata, bahasa Betawinya, ibarat kata nih, kita punya tungku, di dalamnya ada ayam, ada bawang, ada semua. Perlu apa? Apinya. Apinya kagak ada. Gimana caranya toh? Kita perlu api itu doa. Kita punya program sebaik mungkin, sehebat mungkin. Hebat lengkap semua. Tapi kita gak ada, melupakan namanya doa. Powerful doa. Bapak Ibu masih doa gak di rumah? Yes, saya doa cukup 1 menit, 2 menit itu juga doa makan. No, doa yang Tuhan mau. Engkau punya hubungan ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, izin ya, minum ya, bentar. Nungguin ya. Mulai dengan doa. Gereja kita perlu bertumbuh. Kita perlu bertumbuh. Gereja bicara kita. Kalau kita nggak berdoa, ada PPW. Berapa orang Ci ini? Ya 40-50. Kita di sini ada 100 lebih. Ikut PPW, itu online. Di rumah lagi nyantai pun bisa buka. Doa pagi. Nah ini nih kata CFA. Nil. Itu tuh yang ngomong itu tuh Nil. Doa pagi susah banget. Doa itu cuma sekali seminggu loh. Ya, saya ngomong ini semua bukan mewakili sponsor mewakili Kadif, enggak. Semua saya mau kasih tahu. Saya pun sama sebagai Kadif penunjang. Ada perbaikan, ada OTA, ada diakonia, ada media kreatif yang sebentar lagi bikin podcast kemarin. Itu semua apa? Kita cinta, kita mau bagi untuk jemaat, kita mau memberkati jemaat. Kenapa? Kita sudah diberkati, yuk bagi. Dalam artian ilmumu, hatimu, waktumu, tenagamu. Berikan untuk Tuhan. Dan gereja ini butuh itu. Oke, doa. Jangan pernah berhenti doa. Doa pagi, doa PPW, doa pribadimu, doa jemaat. Pernah gak kita dalam seminggu mendoakan gereja kita di luar kita yang ikut doa pagi? Belum tentu mungkin. Kita fokus doanya untuk, hari ini doa, hari ini saya deal nih dengan proyek ini nih. Hari ini saya janji dengan ini akan menghasilkan ratusan juta keuntungan. Hari ini saya deal nih. Lupa nih namanya Sungai Yordan, didoakan. Didoain gak Pak Gembala, full timer? Yuk, ini bukan hal yang membuat kita, waduh ini sindiran untuk saya nih. Ini enggak, semua untuk kita, semua untuk saya. Intinya berakar, bertumbuh, berbuah itu terjadi di dalam hidup kita. Amin. Lanjut, sedikit lagi yang khawatir. Lanjut kok, habis doa. Dampaknya apa setelah kita melakukan tadi itu? Kita bertobat, kita dibaptis, kita ikut dalam pengajaran yang sehat, kemudian kita bertekun di dalam komsel, di dalam ibadah, yang tadi lagi menjadi berkat. Dampaknya apa sih? Ini nih poinnya saya senang banget nih. Ada perubahan yang diwujudkan dari kita. Dampaknya dirasakan, dilihat oleh semua orang. Di Kisah Rasul 2 ayat 47. Buka deh. Ini kalimat saya penasaran. Ini sebenarnya bahasa Inggrisnya apa sih? Coba, sambil memuji Allah. Kita sambil memuji Allah yang tadi. Dan mereka disukai semua orang. Disukai semua orang. Saya penasaran, maksudnya disukai semua orang apa itu? Bahasa Inggrisnya kalau nggak salah Rio. They pay for all the people. Jadi menikmati kebaikan sesama gitu loh. Jadi anugerah banget kita disukai orang. Anugerah banget kita menjadi berkat. Kemarin saya khotbah di youth, saya bilang anak remaja, engkau brandingnya Tuhan. Salah satu brandingnya Tuhan, engkau jadi contoh. Omonganmu, perkataanmu, tindakanmu sama. Itu konsisten, benar?
Konsisten seperti itu. Lu ngomong apa dengan sikap lu itu sama, itulah konsisten. Branding kita, mereknya Tuhan, kalau kita membawa namanya Tuhan setiap hari, sadar nggak sadar kita ini artis yang dibuat di dalam bentuk apapun. Engkau bekerja, engkau sebagai bos, sebagai pemimpin, itu engkau dijadikan contoh orang, dilihat orang. Anak Tuhan apa bukan? Masih ikut di dalam jalurnya Tuhan atau kompromi sama jalurnya dunia? Kita disukai. Salah satu di Kisah Rasul itu mereka bertumbuh, bersekutu, berdoa semua, jiwa-jiwa ditambahkan. Ini dreaming kita semua. Kita berdoa, komsel kita bertambah jiwa, jemaat di sini bertambah semua dan kita bertumbuh. Dahsyat banget. Ketika 5 hal ini yang kita lakukan, ini yang sebenarnya kita sering dengar. Kita sering dengar banget setiap minggu mungkin di gereja ini supaya dewasa, rohani, bertumbuh. Tapi kita merasa itu bagian nama Tuhan lah. Itu bukan bagian saya. Bagian saya cukup datang, memberi persembahan, datang dulu diam, udah komentar, cukup. No. Bagianmu, bagian kita sama. Yaitu apa? Bertanggung jawab bersama membangun gereja Sungai Yordan. Bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohanimu pribadi. Di komsel kalau engkau nggak bertumbuh, periksa dirimu. Ada yang salah mungkin. Komselnya mungkin yang salah. Nggak ada yang tahu. Yuk, yang belum komsel, yuk mari gabung dengan komsel. Setiap hari apa nanti Bapak Ibu hubungin Pak Kadif di sini. Intinya semua bertumbuh yuk. Saya rindu banget. Kenapa saya menyampaikan ini? Ini udah bulanan yang lalu. Saya pun nggak diminta pun saya nggak tahu untuk menyampaikan ini. Tapi saya cuma ingat, ini loh kondisi gereja kita saat ini. Ini loh kondisi jemaat saat ini. Jujur, sedih sih. Teman-teman saya dulu yang sesama dewasa muda nggak ada di sini. Ini nggak curhat secara ini ya, nggak curhat merasa empati, enggak. Tapi bagi saya, ketika mereka keluar dan kita bertemu di luar, mereka berhasil, puji Tuhan, saya bangga. Tapi mereka di luar nggak bertumbuh, malah lari dari Tuhan, saya sedih. Intinya, kita yang ada di sini masih ada kesempatan nih sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yuk, perbaiki dirimu, ambil langkah 5 ini gak susah. Masalahnya kita mau menjalannya apa enggak. Artikel yang saya temukan ini, saya bacakan ini dalam bahasa Inggris, mudah-mudahan saya terjemahkan sedikit dengan bahasa Melayu. Seorang Yudas nih, dia seorang pastor, dia seorang leader, teacher, ngajar, advisor, banyak penasehat, best counselor, wow. Dia banyak orang yang konseling, Yudas. Apakah kita seperti Yudas? And he failed, dia gagal. Kenapa dia gagal? The problem isn't the leadership. Masalahnya bukan kepemimpinan dia. Of the church you go to. Maksudnya ketika dia, bukan masalah dia menjadi pemimpin di dalam gerejanya. Bukan masalah gerejanya yang salah. Masalahnya, if your attitude ini kebiasaan, perilaku, on your karakter itu sikapmu lah, doesn't change, nggak berubah. Lu ke gereja berbulan-bulan, bertahun-tahun, attitude lu, karakter lu nggak berubah, kita nggak berubah. Dia gagal. Apa kita seperti Yudas? Kita jawab sendiri, on your heart doesn't transform, nggak berubah itu yang tadi ya. You will always be the same. Kau akan sama. Sama ketika kita pulang dari tempat ini, aduh si Daniel berkuar-kuar sampai kering lidah itu, gue gak pusing lah, gue gak akan berubah. Gue merasa itu bagiannya orang lain lah, bukan bagian gue. No. Hari ini saya gak peduli. Saya akan katakan ini bahwa kita harus berubah. Yudas boleh gagal, kita gak boleh gagal. Kita sebagai peran apapun saat ini, sebagai orang tua, engkau melihat anak-anakmu gak berubah. Masih bandel, masih badung, gak mau diatur, gak mau diajar. Belajar dari hidupmu. Mungkin engkau sendiri juga gak mau diatur, gak dibentuk. Gak mau belajar, gak mau tundukkan diri sama Tuhan. Gimana anak-anak mau nyontoh? Soal anak-anak kan contoh dari orang tuanya, itu yang gampang. Jangan harapkan gereja bisa merubah anak-anak yang beribadah. Maupun anak-anak kita saat ini yang ada di sini. Kenapa? Gereja waktunya cuma 2 jam. Sisanya itu tanggung jawab kita orang tua. Jangan pernah salahkan gereja. Ketika mereka melenceng dari jalannya, ketika mereka mengambil keputusan yang salah, berarti tanggung jawab kita orang tua berat. Dan 5 hal ini, mulai lakukan ini, anak-anakmu akan mengalami perubahan. Orang tua,
mengalami perubahan. Kita suami istri mulai mengalami perubahan. Kenapa? Kita bertumbuh, kita dewasa, kita tekun, kita berdoa. Minimal untuk orang tua, untuk keluarga. Diam ya. Oke. Terakhir. Kita lihat belakang kita yuk. Ada partisi yang bolong-bolong. Saya bilang Pak Agam, saya izin ya, saya mau sharing. Saya nggak tahu saya diberkati dengan Pak Anton yang bikin ini, partisi ini kenapa bolong-bolong. Saya artikan gini, ketika kita masuk tadi pagi sebelum jam 10 atau jam 10 lewat 30, saya nggak tahu Bapak Ibu yang datang telat atau apa, mohon maaf. Yuk hargai, datang tepat waktu. Ini bolong-bolong ini artinya hati kita nih. Ketika kita masuk, kita punya hati yang bolong-bolong. Kepahitan, dendam, benci, sakit hati, kecewa, doa kita nggak dijawab. Ini bolong-bolong ini kita nih. Istri yang bawel melulu, istri yang nggak mau diajar, nggak dibentuk, nggak mau tunduk sama kita, anak-anak yang keras. Ini bolong-bolong nih kita. Masing-masing kita bisa nilai sendiri. Ketika engkau datang, engkau buka hatimu yang bolong-bolong itu, engkau datang, engkau duduk sini, engkau memuji menyembah Tuhan, dikuatkan oleh pujian penyembahan, ditambah lagi dengan firman. Engkau akan bertumbuh. Sehingga hatimu yang bolong-bolong itu diisi oleh kasih Tuhan, ada pengampunan, ada kekuatan, ada kesembuhan yang sakit. Why? Kenapa kita nggak mau coba seperti itu? Ayo, setiap engkau datang ke sini, kita diingatkan, oh iya hati gue bolong nih, hari ini gue gak bisa ngampunin si ini nih. Hati gue sakit, saya diputusin pacar. Bagi yang mana muda, baru kemarin diputusin, padahal udah lagi sayang-sayangnya. Cie. Ini yang di Lembang kemarin tahu ya. Intinya engkau menghadapi masalah, engkau masuk ke sini, engkau menyediakan hatimu dengan bolong-bolong itu, dan engkau bilang, Tuhan, isi hatiku yang bolong-bolong ini dengan kasih-Mu, sehingga aku bisa kuat berjalan sama Tuhan, menang sama Tuhan, dan ada kekuatan Tuhan yang baru. Ketika engkau keluar, ada spirit baru, ada kekuatan baru. Itu bukan kekuatanmu, ada Roh Kudus yang kita punya saat ini yang memampukan kita. Amin. Yuk, mari lakukan 5 bagian ini. Kalau kita pribadi gereja Tuhan mau berubah, pertama, nggak ada yang lain. Bertobat, engkau yang punya latar belakang, dosamu yang saat ini yang pacaran, hidupmu nggak kudus, minta ampun sama Tuhan. Oke, ya jaga keluargamu berantakan saat ini, minta ampun sama, datang sama Tuhan. Belajar firman Tuhan, belajar, tekun dalam pengajaran, doa. Apalagi tadi menjadi berkat. Kerinduan kita pasti semua kita pasti mau jadi berkat, gak mungkin enggak. Tapi artinya kita sudah diberkati Tuhan, tapi kita simpen nih. Enggak usah orang lain. Yang penting saya diberkati, orang lain podoai. Mereka miskin, mereka ngepodoai. No, Tuhan ajarkan kita enggak jadi orang egois. Ya ibu yang menguap, saya bersyukur. Yuk belajar perubahan hari ini. Kau dengar hari ini firman Tuhan, kau dibentuk, saya dibentuk, kita dibaharui dan kita bertumbuh. Kita bangkit berdiri yuk. Kita kan nyanyikan satu lagu ini yang tadi, bagaikan bejana, ini jadikan bagian membuat kita, yuk Tuhan ini bejanaku loh. Tanah liatku loh, yang perlu dibentuk Tuhan. Setiap hari. Dan aku butuh Tuhan. Aku gak butuh kekuatan yang lain, aku butuh Tuhan untuk membentukku. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya, habis itu saya tutup doa. Thank you, Komsel. Yo, OA ini. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
Pujian ini janji kami semakin kuat Tuhan. Kami seperti bejana tanah liat yang dibentuk Tuhan. Dan firman-Mu pagi ini mengajarkan kami Tuhan untuk mau bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan kuat gagah kami, tapi Tuhan yang mampukan kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Roh Kudus tetap ada bersama kami, pimpin kami dan jadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Anak-anak yang dengar suara-Mu Tuhan. Anak-anak yang mau setia belajar firman Tuhan, bertekun sama Tuhan. Terus berdoa. Tuhan jadikan kami anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar 5 hal Tuhan, ajak kami bertobat. Kami gak main-main lagi sama Tuhan, kami mau serius karena Engkau lebih serius sama kami. Engkau memberikan semuanya untuk kami, tapi kami menganggap remeh pengorbanan-Mu. Kami menganggap gampang semua kasih-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang gampangan. Hari ini kami minta ampun Tuhan dengan segala yang kami lakukan. Kami minta ampun untuk keluarga kami minta ampun untuk orang tua kami, anak-anak kami minta ampun untuk kami pribadi. Kami belum menjadi gereja-gereja yang menjadi berkat, gereja-gereja yang membawa dampak terang di luar Tuhan. Dan hari ini kami mau praktek 5 hal ini Tuhan. Kami mau bertekun, mau beribadah, kami mau diajar oleh firman Tuhan. Dan memberkati setiap kadif yang ada, kami memberkati gembala yang ada di tempat ini, kami memberkati semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami akan bangkit, kami maju bersama Tuhan, ada kekuatan-Mu bersama kami Tuhan. Kami siap berjalan bersama Tuhan, beri kami kekuatan dan kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan, jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Wow, saya pribadi cukup diberkati. Kalau saya melihat Ko Daniel yang khotbah, waduh, tambah on fire aja saudara ya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dia dipakai lebih heran lagi buat kemuliaan Tuhan, amin. Saudaraku, pada hari ini izinkan saya untuk menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada, bersedia untuk angkat tangannya sejenak, saudara. Ada? Ya, di belakang sana ada. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar nanti pelayan-pelayan Tuhan bisa menyambut kehadirannya dan kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, kalau saudara belum mempunyai tempat untuk beribadah, saudara boleh kembali hadir di tempat ini, boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan siapkan persembahan kita hari ini. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tentunya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini. Kami bersyukur untuk pujian, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami bersyukur, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami harus Tuhan setia dan taat kepadamu. Yes. Memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan melakukan pekerjaan-Mu. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kalau pagi ini kami, siang ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi persembahan kami Tuhan. Dari apa yang Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang memberi, untuk mereka tangan-tangan yang belum dapat memberi. Tuhan memberkati. Bila persembahan kami untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan surga. Kami siap untuk memberi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara saudara bisa memberikan persembahan, di belakang ada kotak-kotak yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati
diberkatilah untuk selamanya. Sama-sama katakan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Musik menaikkan pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Semuanya sama-sama katakan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu baik dalam hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saudaraku, saya mengingatkan sekali lagi kita akan mengadakan PPW ya, yang tadi Ko Daniel kita mengingatkan semua, ayo kita semua bergabung bersama-sama dalam PPW ini. Ya, kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, inilah yang menguatkan kita. Amin. Jangan lupa PPW bulan Juni akan diadakan tanggal 5 Juni pukul 19 ya. Cukup dengan melalui Zoom ya saudaraku ya. Kita dimanapun kita berada, kita buka open Zoom kita sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Saya yakin dan percaya di situ ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kita. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Baik saudaraku, kita akan menutup dan mengakhiri kebaktian kita. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
Lebih lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.